Apa kau sudah punya kekasih? Tidak. Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang wanita karir cantik dan sukses. Hidupnya hanya tentang pekerjaan dan ambisi. Hingga suatu hari, mobilnya mogok di jalan kumuh, dan seorang pria lusuh dengan wajah yang sangat tampan muncul untuk membantu. Dalam momen singkat itu, wanita itu justru mengucapkan satu kalimat tak masuk akal. Maukah kau menikah denganku? Tak ada yang tahu, ucapan spontan itu akan membuka jalan menuju rahasia besar. Karena pria yang dikira hanya mekanik bengkel miskin itu, ternyata menyembunyikan identitas yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di pusat kota Jakarta berdiri sebuah gedung tinggi berlapis kaca bernama Maharani Tower, markas besar perusahaan raksasa Maharani Group. Dari luar, gedung itu memantulkan cahaya matahari pagi seperti simbol kejayaan dan ketegasan. Di dalamnya, setiap lantai memiliki ritme kehidupan yang berbeda, tapi semuanya bergerak dalam satu irama, cepat, disiplin, dan penuh tekanan. Dan pagi itu kantin perusahaan Maharani Group dipenuhi aroma kopi dan suara piring yang saling beradu. Para karyawati duduk berkelompok, sibuk bergosip dengan mata berbinar. Topik mereka sama seperti biasanya, tentang seorang perempuan muda yang menjadi pusat perhatian di gedung itu, sang CEO mereka, Marisa. Bayangkan, umur segitu masih belum punya pasangan. Salah satu karyawati berkata sambil menyeruput kopi. Temannya menimpali sambil menunduk ke arah meja. Iya, padahal cantik, pintar, sukses. Tapi kalau kerja terus ya begitu. Lupa menikah. Tawa kecil terdengar. Di sudut lain, dua karyawan pria ikut nimbrung dengan wajah geli. Kalau aku sih siap melamarnya. Yang lain membalas cepat. Hahaha, sadar diri dulu. Gaji kita aja gak cukup buat beli sepatunya. Mereka tertawa. Sementara di lantai atas, orang yang jadi bahan obrolan mereka justru tengah bekerja tanpa henti. Di ruangannya yang luas dan rapi, Marisa duduk tegak di balik meja kayu besar. Cahaya matahari masuk lewat dinding kaca, menyentuh rambut hitamnya yang diikat rapi. Matanya fokus membaca dokumen. Di depannya sudah menumpuk beberapa map penting yang harus ditandatangani hari ini. Pintu diketuk pelan. Masuk. Seorang perempuan muda melangkah cepat. Laras, sekretaris yang sudah menemani Marisa sejak 3 tahun lalu. Ia membawa map tebal sambil tersenyum sopan. Ibu, ini dokumen pemasok baru yang harus ditandatangani. Marisa mengangguk, memeriksa satu persatu lembaran. Tangannya cepat. Matanya tajam. Laras berdiri menunggu sambil sesekali melirik jam. Ia ingin berbicara, tapi ragu. Hingga akhirnya ia memberanikan diri. Ibu Marisa. HM. Kalau boleh saya tanya, apa ibu tidak ingin menikah? Marisa tidak menoleh. Laras, kau membicarakan hal itu setiap hari. Tidak bosankah? Laras tersenyum kikuk. Bukan begitu. Bu, cuma, semua orang di kantin juga membicarakan ibu. Mereka heran kenapa perempuan secantik dan sesukses ibu belum menikah. Marisa mendongak dengan tatapan datar. Sepertinya kau punya banyak waktu untuk mendengar gosip. Laras, apa pekerjaanmu kurang? Mau ku tambah? Senyum Laras langsung menghilang. Dia menggeleng keras. Tidak, Bu, sudah cukup. Bagus. Kalau begitu, kembali ke mejamu. Laras menunduk cepat, keluar dari ruangan dengan langkah kecil. Pintu tertutup. Ruangan kembali sepi.
Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak pelan. Marisa bersandar di kursinya. Dalam diam, ucapan Laras tadi bergema di kepalanya. Benar, usianya sudah hampir 30 tahun. Tapi sejak ayahnya meninggal, hidupnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Perusahaan besar yang kini ia pimpin adalah peninggalan sang ayah. Saat ayah pergi, Marisa baru 22 tahun. Masih kuliah, masih belajar tentang dunia. Tapi tiba-tiba ia harus memegang tanggung jawab besar, menggantikan sosok yang selama ini menjadi panutannya. Ibunya sempat terpukul berat. Hampir setahun penuh hanya bisa duduk termenung di rumah. Selama itu pula Marisa memaksa dirinya kuat, menutup air mata, dan belajar menghadapi rapat-rapat penting di usia yang bahkan belum genap 23 tahun. Sejak itu, bekerja menjadi satu-satunya cara untuknya bertahan. Dan tentang menikah, pikirannya langsung menolak. Selama ini ia sering bertemu pria-pria sukses di dunia bisnis, tapi nyaris semua sama. Mereka sopan di depan meja rapat. Tapi saat lampu kantor padam, mereka berubah. Ada yang bermain dengan sekretarisnya, ada yang menggoda karyawan magang, bahkan pernah satu rekan bisnis terang-terangan mencoba merayunya. Pengalaman itu membuat Marisa jijik dan berhati-hati. Ia tidak ingin menjadi mainan siapapun. Lebih baik sendiri daripada terjebak dengan pria palsu. Hari itu ia punya jadwal perjalanan bisnis keluar kota. Mobil hitam perusahaan sudah menunggu di parkiran bawah. Laras membantu menyiapkan dokumen, sementara sopir memeriksa rute. Begitu semua siap, Marisa turun dengan langkah tenang, masuk ke mobil, dan perjalanan dimulai. Udara siang terasa terik. Di luar kota, jalanan mulai sepi. Mobil melaju stabil melewati deretan rumah tua dan bengkel kecil yang catnya memudar. Marisa menatap keluar jendela. Ia memandangi langit, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi entah mengapa, kata menikah yang diucapkan Laras tadi terus terngiang. Sampai akhirnya, suara mesin mobil berubah. Ada bunyi kasar dari bawah kap. Sopir langsung memperlambat laju kendaraan. Bu, sepertinya mesinnya bermasalah. Marisa menoleh. Berhenti dulu. Mobil berhenti di sisi jalan yang agak kumuh. Di sana hanya ada warung kecil dan satu bengkel reot dengan papan nama yang hampir copot. Sopir keluar. Membuka kap. Asap tipis keluar, membuatnya batu kecil. Ia mencoba menghubungi teknisi langganan, tapi sinyal di tempat itu sangat lemah. Bu, teknisi kita butuh waktu. Mungkin 1 jam lebih. Cari saja bengkel terdekat. Baik, Bu. Sopir itu berlari menuju arah bengkel kecil yang terlihat di ujung jalan. Sementara Marisa turun dari mobil, berdiri di pinggir trotoar. Udara panas menampar lembut wajahnya. Ia melihat sekitar, jalanan lengang. Hanya ada suara ayam dan beberapa anak kecil yang bermain bola plastik di kejauhan. Beberapa menit berlalu. Akhirnya sopir datang lagi. Kali ini bersama seorang pria muda. Bajunya lusuh, penuh noda oli. Rambutnya agak berantakan, tapi wajahnya bersih dan tampan. Ada ketegasan di matanya. Seperti seseorang yang tahu apa yang harus ia lakukan. Marisa memperhatikannya diam-diam. Hatinya, entah kenapa, terasa aneh. Pria itu menunduk sopan. Boleh saya lihat mesinnya? Silakan. Ia membuka kap, memeriksa bagian dalam dengan gerakan cepat dan cekatan. Tangannya bekerja lincah, tidak banyak bicara. Dari samping, Marisa melihat jelas garis wajahnya. Meskipun kotor, wajah itu luar biasa tampan. Ia bahkan berpikir, mustahil wajah setampan itu hanya bekerja di bengkel sekecil ini. Sopirnya berbisik pelan di telinga Marisa. Bengkel pria ini kecil, Bu. Sepi. Tapi dia yakin bisa memperbaiki mobil ibu. Awalnya saya ragu, tapi karena ini yang paling dekat, saya bawa saja dia ke sini. Marisa mengangguk pelan tanpa menjawab. Matanya tak lepas dari sosok itu. Beberapa menit kemudian, suara mesin kembali hidup. Pria itu menutup kap, mengelap tangannya dengan kain lusuh, lalu menatap Marisa singkat. Sudah, silakan dicoba. Sopir memutar kunci. Mobil menyala mulus.
Masalah selesai. Marisa sedikit terkejut. Cepat sekali. Ia melangkah mendekat. Ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Dalam diam, ia bertanya, "Namamu siapa?" "Satria." "Terima kasih sudah membantu." Satria hanya mengangguk, tersenyum samar, lalu hendak pergi. Tapi sesuatu di dalam diri Marisa mendorongnya berbicara lagi. Langkah Satria baru beberapa meter ketika suara lembut tapi tegas terdengar di belakangnya. "Apakah kau sudah punya istri atau kekasih?" Satria berhenti, menoleh pelan. "Tidak ada." Hening. Angin membawa aroma oli dan tanah basah. Suara burung dari pohon pinggir jalan menyusup di antara detik yang terasa panjang. Marisa menatapnya tanpa sadar. Tatapan yang belum pernah ia berikan pada siapapun. Ia sendiri tidak tahu kenapa hatinya berdebar seperti itu. Lalu, kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirnya. Tanpa rencana, tanpa logika, tanpa perhitungan. "Kalau begitu, maukah kau menikah denganku?" Mobil hitam itu kembali melaju di jalanan yang mulai sepi. Angin siang menampar lembut kaca jendela. Tapi di dalam kabin, suasananya justru kaku. Marisa bersandar di kursinya, menatap kosong ke depan. Tangannya mengepal di pangkuan, bibirnya menegang. Ia baru saja melamar seorang pria asing. Seorang mekanik bengkel yang bahkan baru ia temui kurang dari 10 menit. Kepalanya terasa panas. Hatinya berdebar seperti genderang perang. Sopir yang duduk di depan melirik dari kaca spion. Tapi ia tahu betul kapan harus diam. Hanya suara mesin dan detak jam digital mobil yang terdengar. Marisa menarik napas dalam-dalam. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. "Apa yang baru saja aku lakukan?" bisiknya lirih. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi kalimat itu terus berputar di kepalanya. Seperti gema yang tak mau berhenti. "Kalau begitu, maukah kau menikah denganku?" Ia membuka mata. Tiba-tiba wajah Satria muncul di pikirannya. Wajah tampan itu, yang entah kenapa begitu tenang mendengar kata-katanya. Bukan wajah kaget, bukan tawa mengejek, bukan pula tatapan bingung seperti orang yang tak percaya. Justru ekspresi Satria begitu datar, tenang, seperti mendengar hal yang biasa saja. Dan jawabannya, "Akan saya pikirkan." Marisa mengembuskan napas keras. Dia bahkan tidak kaget. Apa mungkin dia memang sudah sering dilamar wanita? Gumamnya pelan, setengah kesal, setengah malu. Sopir yang mendengar gumaman kecil itu menegakkan punggung, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, ia juga heran. Seumur-umur bekerja dengan Marisa, baru kali ini bosnya kehilangan kendali seperti itu. Mobil terus berjalan. Marisa membuka tas kecilnya, mencari sesuatu untuk menyibukkan diri. Tapi setiap kali menatap keluar jendela, bayangan pria itu kembali muncul di kepala. Senyumnya samar, matanya jernih, tangannya kokoh saat memegang obeng dan memutar baut. Dan semakin ia mengingatnya, semakin jantungnya berdetak aneh. Marisa menggeleng cepat, menepuk pipinya sendiri pelan. "Sudah, cukup, lupakan. Aku hanya lelah. Iya, aku cuma lelah." Ia menatap ke arah depan, memaksa dirinya fokus pada jalan. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah rasa yang ia sendiri tidak tahu namanya. Antara penasaran, kagum, dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Beberapa jam kemudian, mobil mereka tiba di hotel tempat rapat akan digelar. Marisa langsung masuk ruang pertemuan. Wajahnya sudah kembali datar dan profesional. Semua yang melihat tak akan pernah menyangka bahwa beberapa jam sebelumnya, ia baru saja melakukan sesuatu yang paling spontan seumur hidupnya. Rapat berjalan lancar. Ia berbicara tegas, menandatangani kontrak, memberikan instruksi. Tak ada satupun yang salah dari caranya memimpin. Tapi di sela-sela itu, pikirannya terus melayang ke satu kalimat pendek. "Akan saya pikirkan." Setelah rapat selesai, ia kembali ke kamar hotel. Tubuhnya terasa letih. Ia menatap dirinya di cermin. Perempuan berambut hitam yang berdiri di depannya tampak sama seperti kemarin, tapi hatinya tidak.
Ada sesuatu yang berubah, walau kecil. Ia menghela napas, lalu berbaring di tempat tidur. Lampu kamar dibiarkan redup. Dari jendela tampak cahaya kota yang berpendar di kejauhan. Ia memejamkan mata, dan wajah itu muncul lagi. Satria, pria lusuh dengan jaket biru tua, dengan tangan kotor tapi tatapan yang bersih. Ah, kenapa aku terus memikirkannya? Desahnya. Ia menutup wajah dengan bantal, berusaha tidur. Tapi pikirannya menolak diam. Keesokan paginya, perjalanan kembali ke Jakarta terasa lebih tenang. Marisa menatap jalan dari balik kaca, mencoba melupakan kejadian itu. Ia bahkan tertawa kecil pada dirinya sendiri. Aku benar-benar gila, gumamnya. Sopir yang mendengarnya hanya tersenyum kaku, tak berani ikut bicara. Setibanya di gedung Maharani Group, semua tampak berjalan seperti biasa. Pegawai lalu lalang dengan kertas dan map di tangan. Resepsionis sibuk menjawab telepon. Marisa menegakkan punggung, mengangkat dagu, dan kembali memakai wajah dinginnya. Ia berusaha menutup semua yang terjadi di jalan kemarin, seolah itu cuma mimpi aneh yang tidak perlu diingat. Namun, rasa malu itu masih tertinggal. Setiap kali ia mengingat bagaimana mulutnya mengucapkan lamaran itu, wajahnya memanas sendiri. Ia bahkan sempat berpikir untuk memeriksa kesehatannya. Siapa tahu ada yang salah dengan pikirannya kemarin. Hari itu ia kembali tenggelam dalam rutinitas kerja. Tumpukan dokumen, laporan keuangan, hingga rencana ekspansi cabang baru. Ia bekerja tanpa henti, seperti biasa. Namun setiap kali ruangannya sunyi, pikirannya kembali ke satu titik, ke wajah pemuda bengkel itu. Seolah hatinya diam-diam menolak melupakan. Sore menjelang. Marisa masih di ruangannya saat matahari mulai turun. Lampu-lampu kantor perlahan menyala. Ia baru saja menutup laptop saat ponsel di meja bergetar. Ibunya menghubungi. Marisa, kamu di mana? Masih di kantor, Bu. Jangan kerja terus. Kamu itu perempuan. Umurmu sudah hampir 30. Ibu ini khawatir kalau kamu sendirian terus. Nada ibunya lembut, tapi terdengar menekan. Marisa diam sesaat sebelum menjawab. Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya fokus kerja. Lagi pula belum ada yang cocok. Ibunya menghela napas di seberang sana. Kalau kamu terus menutup hati, bagaimana bisa ada yang cocok? Ibu, tolong jangan bahas ini lagi. Aku lelah. Panggilan itu berakhir tanpa salam panjang. Marisa menatap layar ponselnya lama. Kata-kata ibunya membuat hatinya berdenyut. Ia memandang keluar jendela. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyalakan cahaya kekuningan. Ia mengingat sesuatu. Wajah seorang pria dengan noda oli di pipinya. Tatapan tenang. Suara berat tapi lembut. Tanpa sadar, bibirnya melengkung samar. Ia menggeleng cepat, menepis pikiran itu lagi. Sudah, Marisa. Jangan aneh-aneh. Ia menutup laptop, mematikan lampu, dan keluar dari ruangannya. Namun di hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa malu, rasa penasaran, dan sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di jalan kumuh itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu ia pulang ke rumah. Rumah besar dengan taman luas, tapi terasa sunyi. Ibunya sudah tidur lebih dulu. Marisa duduk di ruang tengah, menatap bingkai foto ayahnya yang tersenyum di dinding. Pak, kalau papa masih ada, mungkin aku tidak akan seaneh ini, gumamnya lirih. Matanya menerawang. Bayangan Satria kembali muncul di benaknya. Kali ini lebih jelas, seolah berdiri di depan rumahnya dengan senyum sederhana. Ia menepuk pipi lagi. Sudah, cukup. Lupakan. Ia naik ke kamarnya, menutup pintu. Tapi sepanjang malam, pikirannya tak mau berhenti memutar kembali kejadian itu. Suara Satria yang tenang, kalimatnya yang singkat, dan caranya menatap tanpa banyak bicara. Marisa tak tahu, di luar sana, di bengkel sederhana yang lampunya remang, seorang pria bernama Satria duduk di kursi besi tua, menatap keluar jendela malam yang sunyi. Di tangannya,
Ada secari kertas lusuh yang tak sengaja dilihatnya lalu diambilnya diam-diam dari dashboard mobil Marisa kemarin. Kertas itu bertuliskan nama perusahaan tempat wanita itu bekerja, Maharani Group. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu bengkel yang temaram, Satria menatap tulisan itu lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, sepertinya kita akan bertemu lagi, Marisa. Pagi di gedung Maharani Group selalu sibuk. Langkah sepatu bergema di lantai marmer, suara telepon bersahutan, aroma kopi dari kantin bawah menyebar ke seluruh ruangan. Para pegawai sudah memulai aktivitas. Sebagian besar masih menatap layar komputer dengan mata mengantuk. Namun ada satu hal yang membuat pagi itu terasa berbeda. Kabar kecil beredar dari lobi, dibawa dari satu bibir ke bibir lain dengan cepat. Ada seorang pria asing berdiri di depan meja resepsionis. Bajunya lusuh, tangannya berlumur noda oli. Katanya nyari Bu Marisa, bisik seorang staf perempuan sambil menahan tawa kecil. Serius? Mungkin orang servis AC. Enggak, katanya dia nyari Bu Marisa langsung. Mukanya tampan banget, tapi bajunya kayak habis nyemplung oli. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut kantor. Tidak ada yang tahu kalau pagi itu, cerita hidup sang CEO cantik itu akan berubah selamanya. Di lantai paling atas, Marisa baru saja duduk di ruangannya. Ia masih fokus pada berkas di meja ketika telepon internal berdering pelan. Ia menjawab dengan suara datar. Ya. Bu, ada seseorang di lobi ingin bertemu Anda. Suara resepsionis terdengar ragu. Siapa namanya? Dia bilang namanya Satria. Pulpen di tangan Marisa berhenti bergerak. Nama itu seperti menyenggol sesuatu di dalam dadanya. Ia terdiam beberapa detik, menatap kosong pada kertas yang belum selesai ia tanda tangani. Suruh tunggu, katanya akhirnya, berusaha terdengar tenang. Setelah menutup telepon, ia bersandar di kursinya. Nafasnya sedikit tidak teratur. Satria? Tidak mungkin. Tapi bagaimana kalau memang dia? Apa yang ia lakukan di sini? Apa dia benar-benar menanggapi ucapannya kemarin? Ia menatap cermin kecil di atas meja. Wajahnya tampak sama, tapi hatinya berdebar cepat. Marisa berdiri, merapikan blazer abu-abunya, mengambil napas dalam, lalu melangkah menuju lift. Langkah sepatunya bergema di sepanjang koridor, disertai tatapan penasaran dari beberapa staf yang berpapasan dengannya. Saat lift terbuka, ia turun perlahan. Hatinya semakin tak tenang. Begitu pintu terbuka di lantai dasar, pandangannya langsung tertuju pada sosok yang berdiri di tengah lobi. Ya, benar. Itu dia. Satria. Ia berdiri tegak, memakai jaket lusuh yang sama, dengan celana jeans pudar. Wajahnya bersih, tapi di tangannya masih terlihat bekas oli yang belum benar-benar hilang. Di tengah gedung yang berkilau dan mewah itu, penampilannya tampak kontras, tapi entah kenapa, justru membuat mata tak bisa berpaling. Beberapa pegawai berbisik-bisik di belakang, menahan senyum geli dan rasa penasaran. Siapa dia? Kayaknya bukan tamu bisnis deh. Lihat deh, tampannya nggak manusiawi, tapi bajunya. Marisa berusaha tetap tenang. Ia berjalan mendekat. Satria menatapnya tanpa canggung, seolah berada di tempat yang seharusnya. Begitu jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, pria itu membuka suara. Suaranya rendah tapi jelas. Saya datang untuk menerima lamaran Anda, Bu Marisa. Suara percakapan di lobi langsung terhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa orang bahkan menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Laras, sekretaris Marisa yang kebetulan lewat sambil membawa map, langsung berhenti di tempat. Matanya membulat, bibirnya terbuka tapi tak sanggup bicara. Marisa membeku sejenak. Ia tidak tahu harus menanggapi dengan tawa, marah, atau malu. Udara seolah berhenti bergerak. Namun nalurinya sebagai pemimpin membuatnya tetap menjaga wibawa. Anda, ikut saya ke atas. Suaranya datar, tapi langkahnya cepat. Ia membawa Satria ke ruangannya. Pintu ditutup rapat, menyisakan keheningan yang menekan. Marisa berdiri di balik meja, memandang pria itu yang kini duduk di hadapannya.
Tatapan Satria tetap tenang. Tidak ada canggung, tidak ada gugup, bahkan sedikit pun tidak tampak rasa takut. Padahal ia baru saja menghebohkan seluruh kantor. Kau sadar apa yang kau lakukan barusan? Satria mengangguk pelan. Saya hanya menanggapi lamaran Anda dengan serius. Marisa mendengus pelan, menahan emosi dan malu yang campur jadi satu. Itu hanya ucapan spontan. Saya tidak benar-benar serius. Tapi saya menganggapnya serius, jawab Satria tenang. Anda bertanya apakah saya mau menikah, dan saya memikirkannya. Sekarang saya sudah punya jawabannya. Dan jawabanmu? Saya bersedia menikah dengan Anda. Marisa terdiam lama. Wajahnya menegang, tapi di hatinya ada sesuatu yang aneh, semacam getaran kecil yang tak bisa ia kendalikan. Ia menatap Satria lekat-lekat. Wajah itu terlalu tenang. Tidak seperti pria kebanyakan. Tidak ada rasa minder. Tidak juga kesombongan. Justru yang ada hanya ketulusan yang membuatnya bingung. Kenapa kau melakukan ini? Karena Anda yang memintanya. Ucapnya singkat. Marisa menatap keluar jendela. Ia ingin menertawakan dirinya sendiri, tapi tidak bisa. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mengusirnya? Menjelaskan pada semua pegawai bahwa semua ini hanya salah paham? Atau pura-pura tidak terjadi apa-apa? Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri. Baik, lupakan saja perkataanku kemarin. Dan, jangan datang ke kantor ini lagi. Suaranya lembut tapi tegas. Namun Satria hanya tersenyum kecil. Saya tidak bisa berjanji, Bu. Saya sudah memutuskan untuk mengenal Anda lebih jauh. Dan saya bukan orang yang mudah menyerah. Marisa terdiam lagi. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus gugup. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan map di atas meja. Sekarang silakan pergi. Saya sibuk. Satria berdiri, tapi sebelum melangkah keluar, ia menatapnya sekali lagi. Tatapannya dalam dan jujur. Baik, saya pergi, tapi saya tidak berbohong tentang niat saya, Bu Marisa. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Marisa memegang dada, merasakan jantungnya berdetak keras. Dia benar-benar gila, gumamnya pelan. Tapi saat mengucapkannya, bibirnya justru melengkung samar. Tak butuh waktu lama. Gosip di kantor menyebar secepat api di atas rumput kering. Bu Marisa dilamar mekanik bengkel. Serius, di lobi. Semua dengar sendiri. Aku lihat orangnya. Tampan banget. Tapi ya ampun, bajunya. Astaga. Katanya cowok itu datang karena Bu Marisa yang duluan ngelamar. Ha, bos kita ngelamar cowok bengkel? Yang bener aja. Laras mendengar semua bisik-bisik itu dari meja kerjanya. Ia menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia bingung antara ingin membela bosnya atau ikut tertawa bersama yang lain. Tapi ia tahu satu hal, Bu Marisa bukan perempuan sembarangan. Kalau sampai ada seseorang yang bisa membuatnya bicara hal seperti itu, pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, di ruangannya, Marisa hanya bisa menatap kosong ke jendela. Kata-kata Satria terus terputar di kepalanya. Saya tidak berbohong tentang niat saya. Malamnya, saat ia pulang, ibunya menunggu di ruang tengah dengan wajah cemas. Marisa, ibu dengar, kau dilamar seorang pria miskin di kantormu. Marisa menutup tasnya perlahan. Bu, jangan dengarkan gosip. Jadi benar. Marisa menatap ibunya. Lalu tersenyum kecil. Ibu, aku tahu apa yang kulakukan. Ibunya menarik napas berat. Ibu memang ingin kamu segera menikah. Tapi bukan dengan pria seperti itu, Marisa. Dia bahkan bukan siapa-siapa. Dia pria miskin. Marisa menatap lantai sesaat. Lalu berkata pelan. Mungkin karena dia bukan siapa-siapa itulah. Aku merasa tenang. Ibunya terdiam. Tidak mengerti maksudnya. Marisa lalu berdiri, berjalan menuju kamarnya, meninggalkan ibunya yang masih terpaku di kursi. Di balik pintu kamar yang tertutup, Marisa bersandar pada dinding, menatap langit-langit putih.
Ia tahu, ia sedang masuk ke dalam sesuatu yang tidak biasa. Dan entah kenapa, bagian kecil dalam dirinya justru tidak ingin berhenti. Sementara itu, di luar sana, Satria berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Ia menatap gedung tinggi tempat Marisa bekerja. Angin malam berhembus pelan. Ia menyelipkan tangan ke dalam saku jaketnya. Wajahnya yang tenang perlahan berubah menjadi lebih serius. Dari dalam saku, ia mengeluarkan sebuah kartu kecil berlogo kepolisian yang hampir pudar oleh waktu. Tatapannya tajam. Suaranya pelan nyaris tak terdengar. Maaf, Marisa. Aku tidak datang ke perusahaanmu hanya karena lamaran itu. Tapi karena ada sesuatu yang harus kusingkap di dalam sana. Hari demi hari berlalu setelah kejadian di lobi itu. Namun gosipnya tak juga padam. Bahkan kini hampir semua karyawan di Maharani Group tahu nama Satria. Di setiap sudut kantor, di antara tumpukan kertas dan bunyi keyboard, selalu ada bisik-bisik kecil tentang pria bengkel tampan yang melamar bos mereka. Katanya dia datang lagi kemarin sore. Iya, aku lihat sendiri dari jendela. Dia duduk di lobi sambil bawa bunga. Bunga? Ya ampun. Itu romantis atau nekat sih? Kalau nekat, ya jelas. Lihat aja, siapa yang berani datang ke perusahaan besar ini dengan baju kotor. Tapi mukanya itu loh, kalau tampan segitu sih, aku juga mau dilamar. Tawa kecil pecah, menular ke meja lain. Namun di ruang atas, Marisa hanya bisa menghela napas panjang mendengar laporan dari Laras yang berdiri di depannya. Dia datang lagi, Bu. Sekarang bawa termos kopi. Katanya mau mengantar sendiri karena kemarin Anda terlihat lelah. Laras menatap bosnya, bingung antara khawatir dan geli. Marisa memejamkan mata, menahan rasa campur aduk. Suruh dia pulang. Bilang aku sibuk. Sudah, Bu. Tapi dia bilang akan menunggu sampai jam makan siang. Marisa membuka mata. Menatap Laras dengan wajah datar tapi nada suaranya mulai turun. Laras, kau ingin kupindahkan ke cabang luar kota? Laras langsung gelagapan. Jangan, Bu. Saya cuma menyampaikan pesan. Marisa mendesah, menatap jendela. Di bawah sana, terlihat samar-samar Satria sedang duduk di kursi tunggu, menunduk sedikit sambil memegang termos logam di tangannya. Wajahnya tetap sama seperti pertama kali mereka bertemu, tenang, tanpa canggung sedikit pun. Ia bahkan tampak seperti tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuat Marisa sulit marah. Ia ingin mengusirnya, tapi juga tidak tega. Ia sendiri pun bingung dengan perasaannya. Semuanya terasa begitu absurd, tapi di sisi lain, entah kenapa, hatinya tidak menolak. Menjelang siang, Laras datang lagi. Bu, dia masih di sana. Marisa mengangkat alis. Masih? Iya. Dia belum makan katanya. Katanya mau nunggu Anda keluar makan siang. Marisa menatap jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit. Akhirnya ia berdiri, merapikan blazer, dan berkata datar. Baiklah, aku keluar sekarang. Begitu pintu lift terbuka di lobi, semua mata otomatis menoleh. Beberapa karyawan perempuan pura-pura sibuk mengetik di ponsel padahal mereka mengintip diam-diam. Satria berdiri begitu melihat Marisa mendekat. Kenapa kau masih di sini? Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan. Satria tersenyum. Saya janji mau kasih kopi. Katanya kemarin Anda belum sempat minum pagi. Marisa menarik napas dalam, berusaha menahan tawa kecil yang nyaris keluar. Ia tidak tahu apakah harus marah atau tersentuh. Kau tahu ini kantor, kan? Tempat kerja, bukan warung kopi. Saya tahu, jawab Satria santai. Tapi di kantor lain tidak ada wanita yang pernah melamar saya. Beberapa pegawai yang mendengar langsung menunduk menahan senyum. Marisa menatapnya tajam. Tapi pipinya justru terasa panas. Ia tidak ingin terlihat kalah. Baiklah, kalau begitu, terima kasih untuk kopinya. Sekarang kau boleh pergi. Namun Satria tetap berdiri di tempat. Saya akan pergi.
Tapi bolehkah saya datang lagi besok? Untuk apa? Untuk memastikan Anda sudah sarapan. Marisa menghela napas, lalu melangkah pergi tanpa menjawab. Tapi langkahnya sedikit melambat, dan dari kaca lift, ia sempat melihat Satria masih tersenyum tipis sambil menatap ke arah dirinya. Sejak hari itu, Satria mulai sering muncul. Kadang ia datang membawa makan siang sederhana, kadang hanya duduk sebentar di taman depan kantor dengan alasan menunggu. Anehnya, meski penampilannya masih sederhana, semua satpam dan pegawai mulai mengenalnya. Bahkan sebagian mulai terbiasa. Pagi, Mas Satria. Sapa salah satu satpam. Pagi, Pak. Jawabnya ramah. Di dalam kantor, gosip tentang mereka terus menjadi bahan pembicaraan. Ada yang iri, ada yang mencibir, ada pula yang diam-diam kagum. Bu Marisa itu hebat. Biasanya wanita kaya cuma mau yang sejajar, tapi dia malah dekat dengan pria miskin. Ah, jangan terlalu cepat menilai. Siapa tahu cuma main-main. Namun Laras, yang mengenal bosnya lebih dari siapapun, tahu bahwa ini bukan main-main. Ia sering memergoki senyum kecil di wajah Marisa setiap kali nama Satria disebut. Dan ia tahu, sesuatu sedang berubah di hati bosnya. Suatu sore, ketika hampir semua pegawai sudah pulang, Laras hendak masuk ruang Marisa untuk mengantarkan laporan. Tapi langkahnya berhenti di depan pintu yang setengah terbuka. Dari celah kecil itu, ia melihat Marisa berdiri di dekat jendela, memegang secangkir kopi. Satria berdiri tak jauh darinya. Suara mereka pelan tapi jelas. Aku tidak mengerti kenapa kau masih datang setiap hari. Karena aku ingin mengenalmu, jawab Satria. Kenal? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Justru karena itu, aku ingin tahu siapa wanita yang berani melamar pria di jalanan. Marisa terdiam, lalu menunduk. Suara tawa kecil lolos dari bibirnya. Dan kau pria aneh, Satria. Satria tersenyum tipis. Mungkin. Tapi aku tidak pernah pura-pura. Laras menahan napas, lalu mundur pelan. Ia tidak ingin ketahuan menguping. Tapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam rasa haru dan kagum pada keberanian dua orang yang sama-sama keras kepala itu. Malam itu, di rumah, Marisa kembali menghadapi tatapan kecewa dari ibunya. Ibu dengar-dengar, kau masih berhubungan dengan pria bengkel itu. Marisa menatap ibunya pelan. Namanya Satria, Bu. Satria? Apapun namanya, dia bukan untukmu. Ibu ini sudah hidup lama. Marisa, orang seperti dia hanya akan merepotkanmu. Marisa diam, menatap lantai. Bu, aku tidak sedang mencari orang kaya. Aku hanya ingin seseorang yang jujur. Kejujuran tidak bisa membayar rumah atau menjaga perusahaan, Marisa. Tapi uang juga tidak bisa menggantikan ketulusan. Suara Marisa naik sedikit, tapi matanya tetap berkaca. Ibunya terdiam, terkejut. Tak pernah sekalipun Marisa menjawab dengan nada seperti itu. Setelah keheningan yang panjang, ibunya berbalik dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Marisa menatap punggung ibunya yang menjauh. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ibunya hanya takut. Tapi kali ini, ia tidak ingin mundur. Ada sesuatu tentang Satria yang membuatnya merasa berbeda. Entah apa, tapi hatinya percaya. Keesokan paginya, seperti biasa, Satria kembali datang. Tapi kali ini bukan dengan bunga atau kopi. Ia datang dengan kertas di tangannya, selembar lamaran kerja. Saat Marisa melihatnya, ia nyaris tak percaya. Apa ini? Lamaran kerja, jawab Satria. Kau ingin kerja di sini? Kenapa tidak? Bukankah dengan begitu aku bisa melihatmu setiap hari, tanpa harus dituduh mengganggu? Marisa menatapnya lama. Wajahnya serius, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang lain. Ia tidak tahu apakah harus marah, tertawa, atau kagum. Akhirnya ia mengambil lamaran itu, menaruhnya di meja. Baik, aku akan pertimbangkan. Satria tersenyum, menunduk sopan, lalu berjalan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup,
Marisa hanya bisa berdiri terpaku. Ia sadar, hidupnya yang dulu tenang kini berubah menjadi penuh kejutan, dan semua berawal dari satu ucapan yang tak pernah ia rencanakan. Namun tanpa ia sadari, alasan sebenarnya kenapa Satria ingin masuk ke perusahaannya bukan hanya karena perasaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang ia sembunyikan di balik senyumnya yang tenang. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik kecil terdengar di setiap meja. Sebagian terdengar kagum, sebagian lagi nyaris tak percaya. Selembar pengumuman baru saja ditempel di papan informasi dekat lobi. Tulisan di atasnya singkat tapi mengejutkan. Karyawan baru, Satria. Divisi Teknisi Lapangan. Ya, Satria kini resmi bekerja di Maharani Group. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh lantai, secepat gosip seminggu lalu saat ia datang melamar Marisa. Semua orang bereaksi. Ada yang heran, ada yang sinis, ada pula yang tersenyum geli. Gila, jadi beneran diterima kerja di sini? Iya, katanya Bu Marisa sendiri yang tanda tanganin. Wah, berarti ini bukan gosip lagi dong. Mereka beneran deket. Bisa aja tuh cowok main hati. Biar bisa deket sama bos. Tapi serius ya, mukanya itu tampan banget. Kayak artis Korea, cuma versi lusuh. Tawa kecil menyebar ke sudut-sudut kantor. Tapi tidak semua menertawakan. Beberapa justru merasa penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Satria berjalan melewati lorong panjang di lantai bawah dengan seragam kerja baru yang sedikit longgar di tubuhnya. Namanya terpasang rapi di dada kiri. Ia membawa tas kecil berisi perkakas. Melangkah santai, tak terlihat canggung sedikitpun. Beberapa pegawai perempuan menatap dari kejauhan. Pura-pura sibuk saat mata mereka bertemu. Ada sesuatu dari caranya berjalan yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan, tapi juga karena tatapannya yang tenang. Ada wibawa yang entah datang dari mana. Supervisor lapangan yang baru bertugas memperkenalkannya pada tim. Ini Satria. Mulai hari ini bantu perawatan sistem kelistrikan di gedung. Semua laporan bisa langsung ke saya. Satria menunduk sopan. Siap, Pak. Kata-katanya singkat, tapi nada suaranya dalam dan mantap. Tak seperti pekerja baru kebanyakan. Ia tidak tampak gugup sama sekali. Ia langsung memeriksa panel listrik yang ada di ruangan pojok. Gerakannya cekatan, tapi tetap hati-hati. Bahkan supervisor yang sudah lama bekerja di situ pun diam-diam merasa kagum. Sementara itu, di lantai atas, Marisa duduk di ruangannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih belum percaya dengan keputusannya sendiri. Kemarin malam ia menandatangani surat penerimaan kerja Satria. Alasannya sederhana, karena pria itu tidak menyerah. Ia tahu betul keputusan itu bisa memicu gosip baru. Tapi entah kenapa, hatinya berkata untuk membiarkan saja. Toh, ia juga ingin tahu, siapa sebenarnya Satria. Pria itu terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang katanya miskin. Caranya bicara sopan, pilihan katanya tepat. Bahkan cara memandang orang juga menunjukkan kepribadian yang matang. Tidak ada kesan asal-asalan seperti pekerja bengkel yang ia bayangkan. Laras masuk membawa dokumen. Bu, semua orang bicara soal karyawan baru itu. Marisa menatapnya datar. Kau juga ikut bicara? Laras tergagap. Tidak, Bu. Saya cuma melapor. Tapi, jujur saja, wajahnya tampan sekali. Marisa mengangkat alis pelan. Tampan tidak membuat orang istimewa. Laras. Kalau yang bilang Bu Marisa, berarti memang istimewa. Sahut Laras sambil tersenyum jahil. Marisa mendengus. Tapi ada senyum kecil yang lolos dari bibirnya. Ia tahu Laras menggoda, tapi dalam hatinya, ia sendiri tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu pada Satria yang membuatnya tak tenang. Beberapa hari berlalu. Satria menjalani pekerjaannya dengan tenang, seolah sudah lama bekerja di sana. Ia membantu tim teknisi memperbaiki lift, memeriksa kabel, hingga memantau genset cadangan. Semua dilakukan dengan cermat, tanpa banyak bicara, tapi hasilnya selalu sempurna. Bahkan bagian teknik yang biasanya lambat kini jadi lebih efisien.
Yang lebih membuat semua terkejut, Satria juga tahu banyak hal di luar bidangnya. Pernah suatu kali, bagian IT mengalami gangguan server kecil. Satria yang kebetulan lewat langsung menunduk dan berkata, "Coba periksa sambungan data di port belakang. Kalau lampu indikatornya mati, kemungkinan groundingnya terlepas." Semua orang menatapnya. Dan benar saja, saat diperiksa, masalahnya persis seperti yang ia katakan. Dari hari itu, nama Satria mulai terdengar ke seluruh ruangan. Para pegawai mulai menyapanya ramah, beberapa bahkan diam-diam menaruh hati padanya. Namun Satria tetap sama. Tenang, sopan, dan jarang bicara. Setiap kali jam istirahat tiba, ia hanya duduk di taman depan kantor, meminum air putih sambil membaca koran bekas. Tak jarang, Marisa melihatnya dari jendela ruangannya di lantai atas. Entah mengapa, pemandangan itu membuatnya sulit fokus bekerja. Suatu sore, saat sebagian besar pegawai sudah pulang, Marisa masih di ruangannya. Pintu tiba-tiba diketuk. "Masuk." Satria muncul di ambang pintu, mengenakan seragam kerjanya yang masih ada sedikit noda minyak di bagian lengan. "Maaf, saya mengganggu." Marisa mengangkat wajahnya dari layar komputer. "Ada apa, Satria?" "Saya cuma ingin mengembalikan dokumen yang tadi jatuh di tangga belakang. Ini punya Anda." Ia meletakkan map coklat di atas meja. Marisa melihat sekilas. Benar, itu dokumen yang tadi pagi ia bawa saat memeriksa area baru. "Terima kasih. Tapi lain kali serahkan saja ke resepsionis." "Baik, Bu." Satria berbalik, tapi sebelum keluar, ia menoleh pelan. "Boleh saya bertanya sesuatu?" Marisa mengangguk, sedikit heran. "Kenapa Anda selalu menatap saya seolah ingin menebak sesuatu?" Pertanyaan itu membuat Marisa terdiam. Wajahnya langsung memanas. Ia tidak tahu apakah harus menyangkal atau menertawakan dirinya sendiri. "Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya memastikan kau tidak bermasalah di kantor ini." Satria tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya senang Anda memperhatikan saya." Marisa hampir kehilangan kata. Ia menunduk, berpura-pura membuka dokumen di mejanya, sementara Satria melangkah keluar. Begitu pintu menutup, ia mengusap wajahnya sendiri sambil mendesah panjang. Pria itu benar-benar membuat kepalaku berantakan. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan, suasana kantor berubah. Satria bukan lagi orang asing. Ia disukai banyak orang. Bahkan beberapa divisi mulai mengandalkannya untuk hal-hal teknis kecil. Tapi bagi Marisa, kedekatan itu justru membuatnya semakin waspada. Karena di antara semua kesempurnaan yang ia lihat pada pria itu, ada hal-hal kecil yang aneh. Beberapa kali Satria terlihat berbicara dengan orang tak dikenal di area parkir. Kadang ia menghilang sebentar setelah jam kerja, lalu kembali ke kantor tanpa alasan jelas. Sekali waktu, Laras melihatnya keluar dari ruangan arsip tengah malam dengan wajah serius, seolah sedang mencari sesuatu. Laras sempat melapor, "Bu, saya tidak ingin menuduh, tapi saya merasa ada yang janggal dengan Satria." Marisa diam. Ia tahu Laras tidak sembarangan bicara. Tapi entah kenapa, ia juga tidak ingin langsung menuduh. "Jangan bicarakan ini ke siapapun dulu, Laras. Aku akan cari tahu sendiri." Sejak hari itu, tatapan Marisa pada Satria berubah. Bukan lagi tatapan penasaran, melainkan curiga. Namun di balik rasa curiga itu, ada perasaan lain yang tak bisa ia buang, rasa takut kehilangan. Karena di antara semua pria yang pernah ia temui, hanya Satria yang membuatnya ingin tahu lebih dalam, sekaligus membuat hatinya tak tenang. Dan di balik semua ketenangan yang Satria tunjukkan, ada rahasia besar yang perlahan mulai terbuka, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar cinta. Sore berganti malam. Lampu-lampu di gedung Maharani Group perlahan padam satu persatu. Hanya beberapa lantai saja yang masih menyala, termasuk lantai tempat ruang kerja Marisa berada. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun, menimbulkan bunyi halus di kaca jendela besar. Marisa menatap layar laptopnya, tapi pikirannya jauh melayang. Sudah beberapa hari ini,
Rasa curiganya terhadap Satria terus mengganggu. Ada hal-hal kecil yang tidak bisa ia abaikan. Satria memang bekerja dengan rajin, tapi seringkali ia menghilang tanpa izin. Kadang muncul di tempat yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Dan yang paling mencurigakan, 2 malam lalu, Laras sempat melihatnya masuk ruang arsip perusahaan tanpa izin siapapun. Laras tidak pernah salah lihat. Ia gadis jujur dan teliti. Malam ini, Marisa memutuskan untuk memastikan sendiri kebenarannya. Ia menatap jam di dinding. Pukul 8:12. Karyawan lain sudah pulang. Gedung hanya dijaga 2 satpam di lobi dan 1 petugas kebersihan di lantai bawah. Marisa berdiri, mematikan lampu ruangannya, lalu mengambil payung dan tas kecil. Ia berjalan menuju lift, tapi tidak langsung turun. Ia memilih berhenti di lantai 2. Tempat gudang arsip berada. Koridor di sana gelap. Hanya lampu di ujung yang masih menyala, menimbulkan cahaya kekuningan. Suara langkah sepatu hak Marisa bergema pelan. Ia berjalan hati-hati. Napasnya ditahan agar tidak terlalu terdengar. Tiba-tiba, dari balik tikungan, terdengar suara pintu terbuka. Marisa refleks berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia menahan diri di balik tiang besar, mengintip perlahan. Dari kegelapan muncul sosok pria berjaket abu-abu, berjalan perlahan ke arah ruangan arsip. Cahaya dari lampu kecil memantulkan sebagian wajahnya, dan benar saja, itu Satria. Marisa menahan napas. Tangannya dingin. Satria memegang sesuatu di tangannya, semacam alat kecil berwarna hitam. Ia menempelkan alat itu di sisi pintu ruang arsip, lalu terdengar bunyi klik halus, dan pintu pun terbuka. Ia masuk ke dalam, menyalakan senter kecil di ponselnya, lalu mulai membuka beberapa map di lemari. Marisa terpaku. Dalam kepalanya berkecamuk banyak hal. Apa yang sedang dilakukan pria itu? Mencuri data? Mencari sesuatu? Tangannya meremas pegangan payung tanpa sadar. Ia ingin keluar dan menegur, tapi sesuatu menahannya. Ia ingin tahu dulu apa sebenarnya tujuan Satria. Dari tempatnya berdiri, Marisa bisa melihat Satria membuka beberapa berkas dengan cepat. Pandangannya fokus. Bibirnya menekan rapat seolah sedang menghitung sesuatu dalam diam. Lalu, dari saku jaketnya, ia mengeluarkan selembar kertas lusuh, dan di atasnya ada nama yang sama dengan logo perusahaan mereka. Maharani Group. Marisa nyaris keluar dari persembunyiannya. Tapi tiba-tiba langkah kaki lain terdengar dari arah seberang koridor. 2 pria berpakaian gelap muncul dari tangga darurat. Mereka tidak mengenakan seragam perusahaan. Wajah mereka keras. Suaranya rendah. Dia di dalam. Iya, kita pastikan dulu. Marisa menahan napas. Kedua pria itu berjalan cepat ke arah ruangan arsip. Namun sebelum mereka sempat membuka pintu, Satria sudah keluar dari dalam. Cahaya senter ponselnya menyorot wajah mereka sebentar, lalu mati. Suasana berubah tegang seketika. Kalian tidak seharusnya di sini. Suara Satria tenang, tapi nadanya tajam. Kau juga, anak baru. Jawab salah satu pria dengan nada dingin. Kau kira kami tidak tahu siapa kau sebenarnya? Marisa terkejut. Kata-kata itu seperti petir yang memecah pikirannya. Siapa kau sebenarnya? Ia ingin tahu apa maksud kalimat itu, tapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Satria menatap 2 pria itu. Gerakannya cepat. Ia menurunkan senter, lalu menarik sesuatu dari balik jaketnya. Sekilas Marisa melihat kilatan logam, entah itu pisau kecil atau sesuatu yang mirip tongkat besi lipat. Sudah kukatakan, kalian salah tempat, katanya datar. Dan dalam sekejap, ruangan yang sepi itu berubah menjadi medan sunyi yang menegangkan. Salah satu pria maju duluan, mencoba menyerang. Tapi Satria menangkis dengan mudah, menahan lengan lawannya, lalu memutar tubuhnya dengan gerakan cepat dan senyap. Pria itu jatuh menabrak meja arsip, punggungnya menghantam lemari. Pria kedua maju, tapi Satria menunduk menghindar, menahan pukulan, lalu menendang tepat ke arah kaki lawannya. Suara berat terdengar. Semua terjadi begitu cepat, nyaris tanpa suara, seolah Satria sudah terlatih melakukannya.
Marisa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Satria, pria yang selama ini datang membawa bunga dan kopi, kini bergerak seperti seorang petarung profesional. Tatapannya dingin, tubuhnya gesit, dan setiap gerakannya penuh kendali. Beberapa detik kemudian, semuanya selesai. Kedua pria berpakaian gelap itu terkapar di lantai. Satria memeriksa saku mereka, mengambil sebuah kartu identitas kecil, lalu berdiri menatap ke arah koridor. Matanya menatap lurus ke tempat Marisa bersembunyi. Marisa kaget. Ia yakin Satria tidak bisa melihatnya dari kegelapan. Tapi tatapan pria itu terasa menembus. Dalam sepersekian detik, mereka saling pandang. Marisa dari balik tiang, Satria dari ujung koridor. Satria tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyimpan kartu itu, lalu melangkah pergi dengan langkah tenang, meninggalkan dua pria yang kini tak bergerak. Marisa baru bisa bernapas setelah langkahnya menghilang di ujung tangga. Tangannya gemetar. Matanya masih menatap ruangan arsip yang kini berantakan. Apa ini? Desahnya lirih. Siapa sebenarnya dia? Malam itu, Marisa tidak bisa tidur. Hujan turun lebih deras, mengguyur atap rumahnya dengan suara keras. Ia duduk di tempat tidur, menatap langit-langit sambil memegang secangkir teh hangat yang tak disentuh sejak tadi. Bayangan kejadian di kantor terus berputar di kepalanya. Setiap gerakan Satria, tatapan matanya, cara ia bertarung, semua begitu jelas, begitu nyata. Ia tahu, pria itu bukan sekadar mekanik bengkel seperti yang selama ini dikira orang-orang. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Rahasia yang berbahaya. Dan kini, Marisa berada di tengahnya. Keesokan paginya, saat memasuki kantor, suasananya berbeda. Beberapa staf bercerita tentang dua petugas asing yang katanya ditemukan pingsan di lorong belakang gedung dini hari tadi. Mereka tidak membawa identitas dan segera dibawa oleh pihak keamanan. Marisa tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan melewati mereka dengan wajah datar. Tapi di dalam hatinya, gelombang pertanyaan terus tumbuh. Ia tahu siapa pelakunya. Tapi ia juga tahu, kalau ia menceritakan hal itu, akan ada keributan. Di depan lift, ia berpapasan dengan Satria. Pria itu tampak seperti biasa, mengenakan seragam kerja, membawa alat perbaikan, dan tersenyum kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi, Bu Marisa. Marisa menatapnya lama. Pagi. Hanya satu kata. Tapi dalam satu kata itu tersimpan ratusan perasaan yang saling bertabrakan. Antara ingin bertanya, ingin menegur, tapi juga takut mendengar kebenaran. Dan dalam diam itu, Satria sempat meliriknya sebentar. Tatapannya lembut, tapi dalam sekali. Seolah ia tahu Marisa sudah melihat segalanya semalam. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum samar dan berjalan pergi, meninggalkan Marisa dengan hati yang bergetar hebat. Di dalam benak Marisa hanya ada satu kalimat. Pria itu bukan orang biasa. Hari itu terasa panjang bagi Marisa. Pagi berjalan lambat, setiap menit terasa berat. Dan pikirannya terus berputar pada satu hal, Satria. Sejak kejadian malam itu di ruang arsip, hatinya tak pernah tenang lagi. Setiap kali langkah Satria terdengar di dekatnya, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena cinta, tapi karena rasa penasaran yang bercampur takut. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Hari ini ia akan bertanya langsung. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Tidak peduli apa jawabannya nanti. Ia tidak ingin terus dikejar bayang-bayang rahasia. Menjelang sore, kantor mulai sepi. Beberapa karyawan sudah bersiap pulang. Langit di luar tampak abu-abu, pertanda hujan akan turun lagi. Marisa berdiri di depan jendela ruangannya, menatap taman di bawah. Dari sana, ia bisa melihat Satria sedang berbicara dengan dua orang staf teknisi. Senyumnya tenang, gesturnya sopan seperti biasa. Tapi kini mata Marisa tak lagi melihatnya sebagai pria sederhana. Yang ia lihat adalah seseorang yang menyimpan sesuatu. Dan hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ia harus menanyakan langsung. Pukul 5 sore, Marisa menunggu di ruangannya.
Ia sengaja menunda kepulangan agar bisa bertemu Satria tanpa banyak orang. Benar saja, tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. "Masuk," ucapnya. Satria melangkah pelan ke dalam ruangan. Wajahnya tampak sedikit lelah tapi tetap tenang. "Bu, ini laporan perbaikan lift yang Anda minta tadi." Ia menyerahkan map, lalu berdiri menunggu instruksi. Namun kali ini, Marisa tidak langsung membuka map itu. Ia hanya menatapnya lama, sampai Satria menundukkan kepala, sedikit heran. "Ada yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya sopan. Marisa menarik napas panjang. "Duduk dulu." Nada suaranya lembut, tapi tegas. Satria duduk di kursi tamu, di seberang meja besar itu. Marisa menautkan jemarinya, menatapnya dalam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya suara jarum jam yang terdengar di ruangan itu. "Satria," suaranya perlahan. "Aku ingin bertanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur." Satria mengangguk tenang. "Silakan." Marisa menatapnya tajam. "Siapa kau sebenarnya?" Satria diam, tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik dengan mata gelap yang sulit ditebak. "Kenapa ibu bertanya begitu?" Suaranya tenang, hampir seperti menguji. Marisa mengetukkan jarinya di meja. "Karena aku tahu kau bukan mekanik biasa. Aku melihatmu malam itu di ruang arsip." Suasana ruangan berubah dingin. Satria menunduk perlahan, lalu tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa membuat Marisa semakin gugup. "Jadi kau melihat semuanya?" "Ya. Aku melihat kau membuka ruangan itu tanpa izin, dan bertarung dengan 2 orang asing." "Dan sekarang kau takut padaku?" tanya Satria pelan. Marisa menelan ludah. Ia tidak bisa menjawab. Ia memang takut, tapi bukan seperti itu. Yang lebih menakutkan justru ketenangan di wajah pria itu. Satria bersandar pelan ke kursi, menatap langit-langit sebentar, lalu menatap Marisa lagi. "Baiklah," katanya tenang. "Kau ingin tahu siapa aku sebenarnya?" Marisa mengangguk. Tangannya gemetar di atas meja. Dan saat Satria membuka mulutnya, suaranya terdengar pelan, tapi berat, seperti seseorang yang akan membongkar sesuatu yang lama disembunyikan. "Aku bukan mekanik bengkel, Marisa. Aku seorang anggota kepolisian, bagian unit intel khusus. Tugas utamaku adalah untuk menyelidiki kasus perdagangan narkoba yang melibatkan beberapa perusahaan besar." Marisa terpaku. Suaranya nyaris hilang. "Kau, apa?" Satria mengangguk perlahan. "Sudah beberapa bulan aku menyamar di luar kota, mencari jalur distribusi narkoba yang katanya berakhir di Jakarta. Saat itu aku menemukan nama satu perusahaan yang jadi tempat pencucian uang, Maharani Group." Marisa memegangi dadanya. "Tidak mungkin. Perusahaanku." "Ya," jawab Satria tegas. "Tapi bukan kau yang terlibat. Aku tahu kau bersih. Namun seseorang di dalam perusahaanmu, salah satu petinggi, adalah bagian dari jaringan itu." Ruangan terasa berputar. Marisa terdiam. Wajahnya pucat. Satria melanjutkan. "Waktu pertama kali kita bertemu di jalan itu, aku baru saja menyelesaikan penyelidikan di luar kota. Saat mobilmu mogok, aku hanya ingin membantu, sampai aku mengenalmu dari dokumen yang kau tinggalkan di dashboard. Di sana tertulis nama perusahaanmu." Ia menatap Marisa lembut. "Dan dari situ, aku tahu, kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan ini ada di depan mataku." Marisa menatapnya tak percaya. "Jadi, semua yang kau lakukan hanya untuk memanfaatkan aku?" Nada suaranya bergetar. Satria menatapnya dalam. "Awalnya, iya." Marisa mengerutkan kening. Air matanya mulai menumpuk. "Tapi hanya di awal. Setelah aku mengenalmu lebih dekat, semuanya berubah. Aku tidak lagi melihatmu sebagai jalan masuk. Aku melihatmu sebagai seseorang yang berjuang sendirian mempertahankan warisan ayahmu. Aku melihat keberanianmu, dan entah sejak kapan, aku mulai peduli." Marisa memalingkan wajah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal?"
Karena aku tidak bisa. Kalau aku mengaku, misiku gagal. Dan yang lebih penting, kau bisa dalam bahaya. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah Marisa. Marisa, aku tahu aku sudah membuatmu kecewa. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku di sini bukan untuk menghancurkan perusahaanmu, tapi untuk menyelamatkannya. Marisa menatapnya dengan mata basah. Sampai kapan kau berencana berbohong? Satria menunduk. Hingga semua ini selesai. Hingga aku bisa memastikan tidak ada lagi orang jahat di sekitarmu. Hening. Suara hujan di luar terdengar samar. Satria berdiri beberapa langkah di depan Marisa. Sementara wanita itu menunduk, menahan sesak di dada. Aku tidak tahu harus marah atau berterima kasih padamu, katanya pelan. Aku pun tidak tahu harus menjauh atau tetap di sini, jawab Satria. Keduanya terdiam lagi. Untuk pertama kalinya, tak ada jarak jabatan di antara mereka. Hanya dua manusia yang terjebak antara kebenaran dan perasaan. Beberapa menit kemudian, Satria melangkah menuju pintu. Aku harus pergi. Mereka yang kita cari belum semuanya tertangkap. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Marisa. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Marisa tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung pria itu hingga menghilang di balik pintu. Ketika pintu tertutup, tangannya menutupi wajah. Isak kecil lolos di antara jemarinya. Hatinya hancur, tapi di balik rasa sakit itu, ada rasa yang lain. Rasa percaya. Malam itu, Marisa berdiri di balkon rumahnya, menatap langit gelap. Angin membawa aroma hujan. Di tangannya, ada cangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya penuh dengan bayangan Satria. Tentang siapa dia, tentang misinya, dan tentang kebohongan yang perlahan ia mengerti tujuannya. Ia sadar, hidupnya sudah berubah sejak pertemuan itu. Dan kini, meski hatinya masih terluka, ia tahu satu hal pasti, Satria bukan pria biasa. Ia datang membawa rahasia, tapi juga membawa sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan di balik kegelapan malam, entah di mana, Satria sedang mengamati dari kejauhan. Matanya tajam, tubuhnya bersandar pada mobil hitam yang terparkir di tepi jalan. Ia menatap rumah Marisa lama, lalu berbisik pelan. Maafkan aku, Marisa, tapi permainan ini belum berakhir. Pagi itu langit mendung. Tapi gedung Maharani Group tetap berdiri gagah di tengah kota. Angin lembab berhembus lembut melewati kaca tinggi yang berembun tipis. Di dalamnya, semua berjalan seperti biasa. Pegawai datang, lift bergerak naik turun, dan tawa kecil terdengar di kantin bawah. Tapi bagi Marisa, tak ada satupun yang terasa sama. Ia masih mengingat setiap kata yang Satria ucapkan malam itu. Bahwa pria yang selama ini ia kira hanya mekanik bengkel miskin, ternyata seorang agen kepolisian yang menyamar. Bahwa perusahaan yang ia rawat dengan susah payah ternyata sedang menjadi sarang orang-orang kotor yang bersembunyi di balik jas rapi dan senyum profesional. Kini setiap kali ia berjalan di antara para karyawannya, jantungnya terasa tak tenang. Ia menatap satu persatu wajah mereka, bertanya dalam hati. Siapa di antara kalian yang mengkhianati aku dan ayahku? Sore itu, Satria muncul di lantai 6. Ia datang tanpa seragam, mengenakan jaket hitam polos dan celana jeans. Beberapa pegawai memandangnya heran, tapi tidak berani bertanya apa-apa. Ia berjalan cepat menuju ruang server, tempat yang jarang dikunjungi orang, kecuali tim IT. Di sana sudah menunggu dua pria yang berpakaian seperti teknisi. Namun ekspresi mereka berbeda. Mereka bukan pekerja biasa. Satria mengenal mereka. Mereka adalah rekan satu timnya dari kepolisian. Bagaimana hasil pemeriksaan semalam? Tanya Satria pelan. Pria pertama menjawab, kita menemukan data aliran dana yang mengarah ke luar negeri. Ada nama salah satu petinggi di sini. Siapa? Randi Wijaya, wakil direktur utama. Satria diam sejenak. Ia sudah menduga, tapi kini buktinya mulai jelas. Randi, pria yang selama ini dikenal santun dan sangat dekat dengan keluarga Marisa, ternyata dalang utama di balik semua pencucian uang perusahaan. Ia berpura-pura menjadi orang kepercayaan,
tapi sebenarnya memanfaatkan Maharani Group sebagai jalur untuk menyamarkan transaksi gelap. Satria mengepalkan tangan. Pastikan semua data itu aman. Jangan sampai bocor dulu. Aku belum ingin membuat Marisa panik. Pria satunya mengangguk. Tapi kita harus bergerak cepat. Kita dengar kelompok mereka mulai curiga padamu. Mereka tahu ada penyusup. Satria menatap mereka tenang. Biar aku yang urus. Aku sudah terlalu dalam di sini. Mundur sekarang sama saja menyerahkan Marisa pada mereka. Keduanya saling pandang. Mereka tahu betapa seriusnya kalimat itu. Lalu, tanpa banyak bicara lagi, mereka mengemasi alat dan pergi lewat tangga darurat. Satria berdiri sendirian di ruangan itu. Cahaya biru dari server memantul di wajahnya. Di matanya, ada keyakinan sekaligus rasa khawatir. Ia tahu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar pula risiko bagi Marisa. Beberapa jam kemudian, Marisa memanggil semua kepala divisi untuk rapat mendadak. Wajahnya tampak tegas, tapi dalam hatinya masih bergejolak. Satria duduk di belakang ruangan, berpura-pura sebagai teknisi yang mengecek proyektor rapat, padahal ia sedang mengamati setiap gerak orang. Marisa membuka rapat dengan suara datar. Kita sedang mengalami kebocoran keuangan. Ada transaksi yang tidak sesuai laporan. Aku ingin penjelasan. Ruangan seketika hening. Semua menunduk, menunggu siapa yang berani bicara duluan. Lalu Randi, pria berjas rapi dengan senyum lembut, angkat bicara. Mungkin itu hanya kesalahan input, Bu Marisa. Bagian akuntansi sudah saya minta untuk menelusuri. Marisa menatapnya lama. Ia selalu menghormati Randi sebagai tangan kanan ayahnya. Tapi kini, setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terasa seperti pisau yang menari di udara. Ia mengangguk pelan. Baik, aku tunggu hasilnya. Randi tersenyum sopan, tapi Satria yang duduk di pojok ruangan melihat sesuatu yang berbeda. Senyum itu dingin. Terlalu terukur, terlalu yakin. Satria tahu senyum seperti itu. Senyum orang yang sedang menyembunyikan dosa besar. Setelah rapat selesai dan semua orang bubar, Marisa memanggil Satria diam-diam ke ruangannya. Apa kau sedang mencurigai Pak Randi? Tanyanya pelan. Satria menatapnya hati-hati. Dari mana kau tahu? Dari caramu memandangnya di ruang rapat. Aku tahu tatapan itu. Satria menatapnya, sedikit tersenyum. Kau benar-benar tajam. Aku ingin tahu semuanya, Satria. Belum saatnya, jawabnya tegas. Marisa mengerutkan kening. Kau pikir aku tidak kuat mendengarnya? Satria berjalan mendekat, berhenti di depan mejanya. Bukan soal kuat atau tidak, Marisa, tapi soal aman atau tidak. Mereka sudah curiga padaku. Kalau kau terlalu dekat, mereka juga akan mengincarmu. Marisa terdiam, tapi hatinya menolak untuk duduk diam dan menunggu. Kalau aku tidak tahu apa-apa, bagaimana aku bisa melindungi perusahaan ayahku? Satria memejamkan mata sebentar. Ia tahu wanita ini tidak akan menyerah. Ia membuka map kecil dan mengeluarkan selembar foto. Ini target utama kami, katanya pelan. Di foto itu terlihat Randi sedang berjabat tangan dengan seorang pria asing di pelabuhan. Di belakang mereka, ada kontainer besar dengan lambang perusahaan yang sama seperti milik Maharani Group. Marisa membeku. Itu logo perusahaan. Ya, tapi bukan pengiriman resmi. Di dalam kontainer itu, bukan barang dagangan, melainkan kiriman narkoba yang disamarkan sebagai bahan kimia industri. Marisa menutup mulutnya. Menahan mual. Ia berjalan ke arah jendela, memandang keluar dengan mata berkaca. Aku tidak percaya ini, bisiknya lirih. Ayahku mempercayai orang itu seumur hidupnya. Satria mendekat. Suaranya lembut. Aku tahu ini berat. Tapi kau harus tetap tenang. Kalau Randi tahu kau sudah curiga, dia tidak akan diam. Marisa berbalik menatapnya. Matanya merah tapi kuat. Jangan suruh aku diam, Satria. Aku ingin ikut dalam penyelidikanmu. Satria menggeleng pelan. Tidak, Marisa.
Ini terlalu berbahaya. Aku tidak peduli. Ini perusahaanku. Aku harus tahu siapa yang menghancurkannya dari dalam. Untuk pertama kalinya, nada suara Marisa membuat Satria tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap wanita itu lama, dan di matanya terlihat tekad yang sama seperti dulu saat pertama kali ia melihatnya di pinggir jalan. Tatapan wanita yang tidak kenal takut. Akhirnya ia menyerah. Baik. Tapi kau harus menuruti semua instruksiku. Sekali saja kau bertindak sendiri, nyawamu bisa terancam. Marisa mengangguk tanpa ragu. Aku janji. Malam itu, mereka mulai bekerja sama diam-diam. Satria memberikan Marisa akses untuk memantau pergerakan keuangan perusahaan dari server rahasia yang ia buat. Mereka berbagi data, saling memberi petunjuk. Dan di antara jam-jam panjang yang diisi ketegangan, hubungan keduanya mulai berubah tanpa mereka sadari. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali pandangan mereka bertemu. Ada getaran halus di dada Marisa setiap kali Satria menyentuh lengannya untuk menunjukkan arah kursor di layar komputer. Namun tak ada dari mereka yang berani mengucapkan apapun. Di tengah bahaya seperti ini, perasaan bukanlah hal yang bisa dibiarkan tumbuh bebas. Tapi bahaya benar-benar datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malam itu, saat Marisa hendak pulang, dua mobil hitam berhenti di depan gerbang rumahnya. Dari dalamnya turun beberapa pria berpakaian gelap. Salah satunya berbicara dengan suara berat. Ibu Marisa. Marisa menatap mereka waspada. Ya, siapa kalian? Teman lama almarhum ayah Anda. Kami hanya ingin bicara. Namun nada suaranya dingin, tidak sopan seperti orang yang datang untuk bersilaturahmi. Dan dari cara mereka berdiri, Marisa tahu sesuatu tidak beres. Tangannya perlahan meraih ponsel di tas, berusaha menghubungi seseorang, tapi sebelum sempat, salah satu pria menepuk bahunya. Lebih baik ikut kami, Bu, supaya semua jelas. Wajah Marisa memucat. Ia mundur satu langkah. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, suara mesin motor terdengar keras dari arah jalan. Satria datang, mengenakan helm hitam, melompat turun dari motor besar, dan langsung berdiri di depan Marisa. Tatapannya tajam, dingin, tapi melindungi. Tangannya terangkat pelan ke arah para pria itu. Lepaskan dia, atau aku yang akan membuat kalian menyesal malam ini. Udara malam mendadak terasa tegang. Marisa berdiri di belakang Satria. Matanya melebar. Ia baru menyadari, pria yang dulu ia kira miskin itu kini berdiri di depannya dengan aura yang sama sekali berbeda, seperti seorang pelindung yang siap melawan dunia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Marisa tahu bahwa kisah mereka baru saja berubah dari sekadar cinta yang tak sengaja, menjadi perjuangan hidup dan mati. Suara mesin motor meraung keras di depan rumah Marisa. Satria menatap tajam ke arah para pria berpakaian hitam yang menghalangi jalan masuk. 4 orang. Tubuh besar. Wajah keras. Gerak mereka bukan sekadar orang suruhan biasa. Mereka terlatih. Marisa berdiri di belakang Satria. Tubuhnya menegang. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Pria paling depan, berwajah parubaya dengan bekas luka di pipi, melangkah maju sambil tersenyum sinis. Jadi ini yang katanya mekanik bengkel? Hebat juga, bisa dekat dengan CEO cantik ini. Satria tidak menjawab. Matanya mengamati sekeliling, mencari celah. Jalanan sepi. Tidak ada warga yang lewat. Ia tahu, orang-orang ini tidak datang untuk bicara. Mereka datang untuk menculik Marisa. Marisa berbisik di belakangnya. Suara pelan tapi penuh panik. Satria, siapa mereka? Satria tak menoleh. Orang-orang Randi. Mereka datang karena tahu kau sudah terlalu banyak tahu. Pria di depan tertawa pendek. Ah, jadi bocor juga. Sayang sekali, cantik. Harusnya kau diam saja. Sekarang, ikut kami. Satria bergerak cepat. Satu langkah ke depan. Satu pukulan keras melayang ke rahang pria itu. Tubuhnya langsung terhuyung. 2 orang lainnya maju bersamaan, tapi Satria menepis serangan mereka dengan gerakan terlatih, memutar tubuh dan menendang satu ke arah dada,
membuatnya terjatuh menabrak mobil yang terparkir. Suara benturan logam memecah keheningan malam. Marisa mundur beberapa langkah, menutup mulut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Satria bergerak begitu cepat, seperti bayangan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Dalam hitungan detik, 3 dari 4 pria itu sudah terkapar. Yang terakhir mundur pelan sambil mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Marisa menahan napas. Namun sebelum pria itu sempat mengangkat senjatanya, Satria menendang batu kecil ke arah tangannya. Bunyi logam beradu keras. Pistol itu terjatuh ke tanah, dan Satria langsung melompat maju, menendang kaki pria itu hingga tumbang. Suasana kembali hening. Hanya suara jangkrik dan napas Satria yang tersisa di udara. Ia berbalik, menatap Marisa. "Cepat, ikut aku." Mereka tidak datang cuma berempat. Marisa mengangguk gemetar. Ia mengikuti langkah Satria yang cepat. Keduanya naik ke motor besar itu. Begitu mesin dihidupkan, suara knalpot menggema memecah malam. "Pegangan yang kuat," kata Satria. Marisa memeluk pinggangnya erat-erat. Lalu motor melesat menembus gelap, meninggalkan rumah dan para pria yang terkapar di halaman. Malam itu jalanan kota terasa panjang dan sunyi. Lampu-lampu jalan berganti cepat di mata Marisa. Angin malam menusuk wajahnya. Tapi ia tidak peduli. Hanya ada satu suara yang ia dengar. Detak jantungnya sendiri dan raungan mesin yang membawa mereka pergi dari bahaya. Satria mengendarai motor tanpa arah ke pusat kota. Lalu berbelok tajam ke jalan kecil yang hanya dikenal orang-orang tertentu. Mereka berhenti di depan bangunan tua yang tampak tak terawat. Bekas gudang yang sudah lama kosong. Marisa turun, memandang sekitar dengan waspada. "Di mana kita?" "Tempat aman. Ini pos rahasia timku. Hanya aku dan 2 rekan lain yang tahu lokasi ini, dan sekarang kau juga tahu." Satria membuka pintu gudang. Di dalamnya, ternyata terdapat ruangan kecil dengan meja lipat, beberapa peta, dan monitor yang terhubung dengan kamera pengawas. Marisa menatap takjub. "Jadi, ini tempatmu bekerja?" Satria mengangguk. "Sementara, sampai semua ini selesai." Ia menyalakan lampu kecil. Wajahnya kini tampak lebih serius dari biasanya. Marisa duduk di kursi, masih menggenggam tangan sendiri yang dingin. Satria mengambil air mineral, memberikannya padanya. "Minum dulu." "Kau gemetar." Marisa menerima, tapi suaranya bergetar. "Satria, apa benar Randi yang mengatur semua ini?" "Ya, dan dia tidak sendirian. Ada seseorang di atasnya yang jauh lebih berkuasa." Marisa mengangkat kepala, keningnya berkerut. "Di atas Randi? Siapa?" Satria diam. Ia berjalan mendekat ke meja, membuka map hitam, dan mengeluarkan beberapa foto serta dokumen. "Orang ini." Marisa menunduk. Matanya membulat ketika melihat foto seorang wanita elegan bergaun mewah. Wajahnya lembut, tapi mata itu, mata yang sangat dikenalnya. "Itu." Satria menatapnya hati-hati. "Ya, ibumu." Dunia Marisa seakan berhenti berputar. Kedua tangannya perlahan menutupi mulutnya. Air matanya langsung jatuh. "Tidak mungkin. Tidak mungkin, Satria." "Aku harap aku salah." Suara Satria rendah, namun mantap. "Tapi semua bukti mengarah ke sana. Akun atas namanya terhubung dengan transaksi yang digunakan Randi. Ada juga panggilan rahasia di antara mereka." Marisa berdiri gemetar. "Tidak. Ibu tidak mungkin terlibat hal seperti itu. Ibu bahkan tidak tahu urusan keuangan perusahaan." Satria menatapnya dalam. "Aku tahu ini sulit. Tapi kita tidak boleh menutup mata." Marisa memalingkan wajah, menangis tanpa suara. Dalam benaknya, potongan kenangan melintas cepat. Ibunya yang sabar, yang selalu menyuruhnya berhenti bekerja terlalu keras, yang sering bilang, "Kau tidak perlu memegang semuanya sendirian, Nak." Kini setiap kalimat itu terasa asing. "Oh Tuhan," bisiknya lirih. "Kalau benar semua ini." Satria mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Marisa, dengar aku. Kita belum punya bukti penuh.
Tapi aku janji akan mengungkap semuanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargamu, bahkan jika kebenarannya pahit. Marisa menatap wajahnya. Matanya penuh air. Tapi dalam sorot itu ada sesuatu yang baru, kekuatan. Ia menghapus air matanya perlahan. Baik, aku akan membantumu. Aku ingin tahu sendiri kebenarannya. Aku ingin tahu siapa ibuku sebenarnya. Satria mengangguk pelan. Malam itu, dua manusia yang awalnya terikat oleh kesalahpahaman kini bersatu oleh satu tujuan yang sama, mencari kebenaran. Beberapa jam kemudian, Satria duduk di depan monitor sambil mengetik cepat. Ia mencoba menembus sistem keamanan perusahaan untuk mendapatkan catatan transfer terakhir. Marisa duduk di sampingnya, memandangi layar dengan napas tertahan. Tiba-tiba, layar berkedip. Sebuah folder baru muncul. Nama filenya, Rencana Pelabuhan, 27 Oktober. Satria membuka file itu. Dalamnya ada daftar nama dan catatan waktu pengiriman kontainer dari luar negeri. Di baris paling bawah, tertulis nama pengirim dengan inisial MW. Marisa menatap tajam. MW, itu inisial ibuku, Mirna Wijaya. Satria menghela napas panjang. Kita harus ke pelabuhan itu sebelum tanggal 27. Itu pengiriman besar berikutnya. Marisa mengangguk, meski wajahnya pucat. Baik, aku akan ikut. Satria menatapnya tegas. Tidak, Marisa. Ini berbahaya. Aku tidak peduli. Ini tentang keluargaku. Kalau kau ikut, aku tidak bisa fokus melindungi data sekaligus dirimu. Kalau aku tidak ikut, aku tidak akan pernah bisa menatap diriku sendiri di cermin setelah semua ini. Satria menatapnya beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Lalu akhirnya ia menyerah. Baik, tapi ingat kau harus menuruti semua perintahku. Marisa mengangguk mantap. Aku ingat. Aku janji. Ia menatap ke arah pria itu, yang kini tampak begitu serius di bawah cahaya biru monitor. Satria, pria yang dulu ia kira hanya mekanik bengkel miskin, kini berdiri sebagai pelindung dan penentu nasib hidupnya. Dan di antara ketegangan itu, di dalam hati Marisa yang gemetar, tumbuh perasaan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Satria menatapnya balik, seolah bisa membaca isi hatinya. Namun ia hanya berkata pelan, "Tidurlah malam ini, Marisa. Besok kita akan mulai menghadapi kebenaran." Marisa menunduk, lalu berbalik menuju sofa kecil di pojok ruangan. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus bergulir tentang apa yang akan terjadi. Tentang ibunya, tentang Randi, tentang masa depan perusahaannya, dan tentang pria di seberang meja yang kini sedang menyiapkan rencana berbahaya demi menyelamatkan semuanya. Di luar, langit mulai terang. Sementara dua hati yang terikat oleh rahasia itu belum juga sempat beristirahat. Karena mulai besok, kebenaran yang mereka cari akan mengubah hidup keduanya selamanya. Malam itu, angin laut berembus kencang membawa aroma asin dan suara rantai besi yang bergemerincing. Langit tampak kelabu. Lampu-lampu di pelabuhan berkelip di antara kabut tipis. Di kejauhan, tumpukan kontainer berdiri seperti dinding logam raksasa yang menyembunyikan sesuatu. Satria berdiri di balik mobil hitam tua, mengenakan pakaian serba gelap. Wajahnya tegang. Matanya menatap tajam ke arah kapal besar yang baru saja bersandar. Di tangannya, sebuah alat komunikasi kecil berkedip hijau, tanda bahwa timnya sudah menempati posisi. Di belakangnya, Marisa duduk diam di kursi penumpang, mengenakan jaket hitam. Tangannya gemetar halus, tapi wajahnya tetap teguh. Satria menoleh, menatapnya sebentar. Masih bisa mundur sekarang. Setelah ini, semuanya akan berubah. Marisa menggeleng pelan. Tidak, Satria. Aku harus tahu apa yang ibuku lakukan. Aku harus lihat sendiri. Satria mengangguk. Ia tahu tak ada gunanya melarang. Wanita ini terlalu kuat untuk disembunyikan dari kenyataan. Ia menekan tombol kecil di alat komunikasinya. Semua tim, standby. Begitu Randi muncul, kita tunggu sampai sinyal kedua.
Jangan bertindak sebelum aku pastikan target utama hadir. Suara di alat itu menjawab pelan. Siap, Kapten. Marisa tertegun mendengar panggilan itu. Kapten? Ia baru sadar. Selama ini pria yang ia kira hanya mekanik tampan ternyata seorang pemimpin lapangan dalam unit intel khusus. Ia menatapnya lama. Tapi Satria tak menoleh lagi. Ia fokus pada arah kapal. Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam memasuki area pelabuhan. Lampu sorot dari dermaga menyoroti wajah orang-orang yang keluar dari dalamnya. Randy. Dan di sampingnya, seorang wanita bergaun coklat muda, mengenakan syal sutra, Mirna, ibunda Marisa. Marisa langsung menahan napas. Matanya membulat, dadanya sesak. Ibu, bisiknya pelan. Satria menyentuh bahunya lembut, menahan agar ia tidak keluar dulu. Tenang, biarkan dulu mereka bicara. Dari kejauhan, Satria dan Marisa mengintip lewat celah kontainer. Mereka bisa mendengar samar-samar percakapan di antara suara ombak dan langkah sepatu yang menjejak baja. Randy berkata dengan nada hormat. Semua sudah siap, Bu. Kapal berangkat jam 2. Setelah transaksi ini selesai, tidak akan ada jejak yang tersisa. Mirna menjawab tenang. Suaranya dingin. Bagus. Pastikan tidak ada kesalahan. Aku tidak ingin anakku tahu apapun tentang urusan ini. Kata-kata itu membuat hati Marisa seperti ditusuk. Ia hampir melangkah maju, tapi Satria menahan tangannya kuat-kuat. Jangan. Belum waktunya. Air mata jatuh di pipinya. Wanita yang selama ini ia hormati, ternyata bukan sosok yang ia kira. Ibunya sendiri terlibat dalam bisnis kotor yang merusak nama ayahnya. Satria menatap wajah Marisa yang menahan tangis, lalu memalingkan pandangannya ke arah target. Ia menekan tombol di komunikator. Tim, bersiap. Tunggu tanda dariku. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu terjadi. Salah satu anak buah Randy menoleh ke arah mereka. Ia sempat melihat bayangan bergerak di balik kontainer, lalu berteriak keras. Siapa di sana? Suasana langsung berubah kacau. Lampu sorot diarahkan ke arah mereka. Satria segera menarik tangan Marisa dan berlari ke arah lain. Suara tembakan terdengar, memantul di dinding besi. Marisa, ke belakang truk, teriak Satria. Ia memegang pistol di pinggangnya, menembak 1 kali ke udara untuk memberi sinyal ke timnya. Beberapa detik kemudian, sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Namun Randy dan anak buahnya sudah bereaksi cepat. Mereka menyeret Mirna ke mobil. Ibu, jangan! Jerit Marisa sambil berlari keluar dari persembunyian. Satria mengejar, tapi Randy menodongkan pistol ke arah mereka. Jangan ikut campur, Kapten. Kalau tidak, aku tembak ibunya. Satria berhenti, menatap tajam. Kau sudah dikepung, Randy. Tidak ada jalan keluar. Randy tertawa keras. Aku tidak butuh jalan keluar. Aku hanya butuh jaminan hidup. Tiba-tiba, Mirna menepis tangan Randy dengan gerakan cepat. Cukup, Randy. Semua ini sudah kelewatan. Namun Randy mendorongnya kasar. Diam. Tanpa kau, aku tak bisa bertahan di sini. Saat itu, Satria melihat celah kecil. Ia mengangkat pistol perlahan, menunggu waktu yang tepat. Randy menarik pelatuknya, menodongkan senjata ke arah Satria. 1 tembakan terdengar. Disusul jeritan Marisa. Tapi bukan Satria yang terjatuh. Randy terhuyung, peluru menembus bahunya. Dari arah kanan, 2 anggota polisi berlari masuk, langsung membekuknya. Satria berlari ke arah Marisa yang kini memeluk ibunya yang menangis. Ibu, kenapa? Kenapa ibu lakukan ini? Mirna menatap putrinya dengan wajah penuh air mata. Aku tidak bermaksud menghancurkan perusahaan ayahmu. Nak, aku hanya terjebak. Setelah ayahmu meninggal, aku didekati orang-orang itu. Mereka menakutiku. Mereka memaksaku. Aku pikir, dengan uang dari mereka, aku bisa melindungimu. Marisa mengguncang kepala. Tak kuasa menahan tangis. Ibu seharusnya bicara padaku,
Bukan seperti ini. Mirna menangis semakin keras. Tangannya menggenggam jemari putrinya erat. Satria berdiri di samping mereka, menatap diam. Ia tahu malam ini bukan hanya malam penangkapan, tapi malam kebenaran yang menyakitkan. Beberapa jam kemudian, pelabuhan telah dikelilingi oleh mobil polisi. Lampu biru dan merah berputar menerangi kabut laut. Randi dan para anak buahnya dibawa ke mobil tahanan. Mirna duduk di kursi belakang ambulans. Diam, wajahnya pucat dan kosong. Satria mendekat ke Marisa yang berdiri di pinggir dermaga, menatap laut dengan mata merah. Semilir angin meniup rambutnya yang terurai. "Sudah selesai," kata Satria pelan. "Tidak," jawab Marisa. "Yang selesai cuma kebohongan. Tapi lukanya masih ada." Satria menatapnya lembut. "Luka bisa sembuh. Asal kau izinkan waktu dan kebenaran bekerja." Marisa menoleh, menatap wajahnya. Wajah yang dulu ia kira milik mekanik bengkel miskin, tapi ternyata milik seorang pria dengan keberanian luar biasa. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena marah. "Terima kasih, Satria. Kalau bukan karena kau, aku mungkin takkan pernah tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, dan siapa yang menghancurkanku." Satria menggeleng. "Tidak, Marisa. Aku hanya menjalankan tugas." "Tugas?" Marisa tersenyum tipis. "Kalau hanya tugas, kau tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku malam ini." Satria terdiam. Ia menatap laut sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin, sejak hari kau melamarku di pinggir jalan itu, aku sudah kehilangan kendali atas tugasku." Marisa tersenyum lirih. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, di balik kalimat itu, tersembunyi perasaan yang tidak perlu dijelaskan lagi. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Maharani Group perlahan pulih. Randi dan para rekannya sudah dijatuhi hukuman. Mirna menjalani proses hukum dengan tenang, sementara Marisa memutuskan untuk memaafkan ibunya. Maharani Group kini kembali berdiri tegak, bersih dari tangan kotor yang pernah menggerogoti di dalamnya. Ruang-ruang yang dulu penuh ketegangan kini dipenuhi tawa. Dan di tengahnya, seorang wanita berdiri dengan kepala tegak. Marisa berdiri di depan kaca ruang kerjanya, menatap langit biru yang cerah. Sudah lama ia tidak merasakan damai seperti ini. Pintu diketuk. Satria masuk, mengenakan kemeja putih sederhana, bukan lagi seragam polisi. "Kau datang juga," ucap Marisa tersenyum. Satria membalas dengan senyum hangat. "Sudah janji, kan? Aku bilang akan kembali setelah semuanya beres." Mereka berdiri berhadapan, tak banyak bicara. Marisa menatapnya lama. "Kau tahu, saat itu aku pikir kau pria miskin yang terlalu tampan untuk jadi mekanik." Satria tertawa kecil. "Dan sekarang? Sekarang aku tahu, kau terlalu mulia untuk sekadar disebut tampan." Satria menunduk, suaranya lembut. "Dan kau, wanita yang membuatku percaya, kebaikan masih ada di dunia ini." Angin lembut masuk lewat jendela yang terbuka. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada kisah panjang tentang kejujuran, luka, dan penyembuhan. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya dua hati yang saling memahami tanpa perlu berkata apa-apa. Satria melangkah mendekat. "Masih sibuk tidak?" Suaranya pelan. Marisa tersenyum tipis. "Dulu aku hidup hanya untuk bekerja. Sekarang, mungkin aku mulai belajar hidup untuk hal lain." "Untuk apa?" tanya Satria lembut. "Untuk seseorang," jawab Marisa menatapnya, "yang datang ke hidupku dengan cara paling aneh, tapi paling benar." Satria tertawa kecil. "Kau masih ingat hari itu?" "Bagaimana mungkin aku lupa?" jawab Marisa. "Hari di mana aku melamar seorang mekanik di pinggir jalan kumuh." Ia menatapnya penuh kenangan. "Kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan melakukannya. Karena dari situ, hidupku berubah." Satria menunduk sebentar, lalu tersenyum. "Kau tahu, sejak hari itu aku sering memikirkan sesuatu." "Apa itu?" Ia menatap Marisa dalam-dalam.
Waktu itu, kau melamarku duluan. Marisa mengangkat alisnya, menunggu. Satria melangkah setengah langkah lebih dekat. Napasnya tenang. Sekarang, boleh aku yang melamar balik? Hening. Angin berembus lembut, membuat rambut Marisa sedikit tergerai di bahunya. Ia tersenyum dengan mata berkaca. Kalau jawabanmu waktu itu, ya, maka jawabanku sekarang juga sama, ya. Satria menghela napas lega. Matanya